Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rozali. NIM 2461101072. Selamat datang dalam presentasi saya yang berjudul Analisis Smart PLS 2024. Hubungan motivasi disiplin dan kinerja. Dalam hubungan dunia kerja, kinerja merupakan indikator utama yang menunjukkan seberapa efektif individu atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja yang baik tidak hanya memberikan dampak positif pada produktivitas, tetapi juga pada keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Namun, apa saja faktor utama yang mempengaruhi kinerja? Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada dua elemen penting, yaitu motivasi dan disiplin. Yaitu motivasi dan disiplin kerja. Motivasi berperan sebagai pendorong internal yang menggerakkan individu untuk mencapai tujuan tertentu, sementara disiplin mencerminkan sejauh mana individu mematuhi aturan dan standar kerja yang ditetapkan. Kedua faktor ini diyakini saling berinteraksi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan pendekatan statistik yang berbasis pada metode partial least square Smart PLS. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk tidak hanya mengevaluasi hubungan langsung antara variabel, tetapi juga memahami pengaruh tidak langsung dan total melalui variabel-variabel indikator atau variabel-variabel mediator. Dengan Smart PLS, kami dapat menganalisis data-data kompleks dengan hasil yang lebih terarah dan akurat. Dalam presentasi ini, kami akan mengulas bagaimana motivasi dan disiplin mempengaruhi kinerja, baik secara individual maupun kolektif. Kami juga akan membahas implikasi praktis dari hasil penelitian ini bagi pengembangan kebijakan organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Jadi, mari kita eksplorasi lebih jauh temuan utama dari analisis ini dan pahami bersama bagaimana kombinasi motivasi dan disiplin dapat mendorong kinerja ke tingkat yang lebih tinggi. Di slide kedua ini, pada slide ini kita akan membahas secara mendalam hasil akhir dari analisis Smart PLS yang telah dilakukan. Analisis ini dirancang untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai hubungan antara motivasi, disiplin, dan kinerja. Mari kita mulai dengan komponen pertama, yaitu koefisien jalur. Koefisien jalur menggambarkan hubungan langsung antara variabel laten. Dalam konteks penelitian ini, motivasi sebagai variabel independen menunjukkan pengaruh langsung terhadap kinerja, yang artinya ketika motivasi meningkat, kinerja juga akan meningkat secara signifikan. Nilai koefisien ini menunjukkan seberapa kuat hubungan langsung. Nilai koefisien ini menunjukkan seberapa kuat hubungan langsung tersebut. Selain hubungan langsung, terdapat juga efek tidak langsung. Efek ini menggambarkan peran variabel mediator. Dalam hal ini adalah disiplin yang menjembatani hubungan antara motivasi dan kinerja. Efeknya bisa diperkuat atau dimediasi melalui disiplin. Misalnya, seorang individu yang termotivasi mungkin menunjukkan hasil yang lebih baik dalam kinerja jika ia juga memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Komponen terakhir adalah total efek yang menggabungkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel laten terhadap kinerja. Total efek memberikan gambaran
Total efek memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana motivasi dan disiplin bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kinerja. Dengan melihat total efek ini, kita dapat memahami bahwa perbaikan kinerja tidak hanya berasal dari suatu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil sinergi dari berbagai elemen yang saling mendukung. Semua hasil ini menunjukkan pentingnya motivasi dan disiplin sebagai fondasi utama dalam mencapai kinerja yang optimal. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya memberikan data statistik, tetapi juga memberikan panduan strategi tentang area yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Pada slide ketiga ini, kita akan membahas secara rinci tentang bagaimana kualitas model dianalisis dan dievaluasi untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dalam penelitian statistik, langkah ini sangat penting karena model yang digunakan harus memenuhi standar tertentu agar dapat menghasilkan wawasan yang relevan dan mendalam. Kriteria pertama yang digunakan adalah R-square. Kriteria ini adalah indikator utama untuk mengevaluasi seberapa baik model dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu kinerja. Nilai R-square menunjukkan presentasi nilai variasi dalam kinerja yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu motivasi dan disiplin. Nilai R-square mendekati 1, berarti model memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memprediksi kinerja berdasarkan motivasi dan disiplinnya. Sebaliknya, nilai R-square yang rendah menunjukkan bahwa ada faktor lain di luar motivasi dan disiplin yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja. Oleh karena itu, R-square menjadi tolak ukur penting untuk menilai efektivitas model. Kriteria kedua adalah validitas konstruk, yang memeriksa apakah indikator-indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan konsep atau variabel laten yang diukur. Misalnya, apakah indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi benar-benar relevan dan representatif terhadap konsep motivasi itu sendiri. Validitas konstruk ini sangat penting karena tanpa indikator yang valid, hasil analisis dapat menjadi bias atau tidak relevan. Dalam penelitian ini, kami memastikan bahwa setiap indikator telah diuji validitasnya, sehingga semua data yang digunakan benar-benar mencerminkan variabel yang terukur. Kriteria terakhir yang digunakan adalah statistik VIF, Variance Inflation Factor. Statistik ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat multikolinearitas di antara variabel independen. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain, sehingga dapat mengganggu analisis regresi. Dalam penelitian ini, kami memeriksa bahwa nilai VIF untuk setiap variabel berada dalam ambang batas yang diterima, yaitu kurang dari 10. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen seperti motivasi dan disiplin tidak saling memengaruhi secara berlebihan. Dengan demikian, hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan lebih jelas dan bebas dari pengaruh bias. Secara keseluruhan, evaluasi ini memberikan jaminan bahwa model yang digunakan telah memenuhi standar kualitas yang tinggi. Model ini tidak hanya mampu menjelaskan hubungan antara variabel dengan baik, tetapi juga menghasilkan hasil yang valid dan dapat dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Pada slide keempat ini, kita akan mendalami bagaimana model analisis dibangun serta data yang digunakan untuk mendukung penelitian.
Dalam sebuah analisis berbasis Smart PLS, ada dua elemen utama dalam model analisis. Model internal, inner model, dan model eksternal, yaitu outer model. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai hubungan antar variabel. Mari kita mulai dengan model internal, atau yang sering disebut sebagai inner model. Inner model menggambarkan hubungan struktural antara variabel laten yang tidak dapat diamati secara langsung. Dalam penelitian ini, variabel laten yang dianalisis meliputi motivasi, disiplin, dan kinerja. Inner model membantu kita memahami bagaimana motivasi dan disiplin sebagai variabel independen mempengaruhi kinerja sebagai variabel dependen. Model ini juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi jalur langsung dan tidak langsung dari pengaruh tersebut. Sebagai contoh, motivasi dapat memengaruhi kinerja secara langsung atau melalui mediator seperti disiplin. Dengan melihat inner model, kita dapat mengevaluasi hubungan antar variabel dan menentukan kekuatan pengaruhnya melalui nilai koefisien jalur. Selanjutnya adalah model eksternal atau outer model yang berfokus pada hubungan antara variabel laten dan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Variabel laten seperti motivasi dan disiplin tidak dapat diukur secara langsung, sehingga diperlukan indikator yang merepresentasikan aspek-aspek dari variabel tersebut. Sebagai contoh, motivasi mungkin diukur melalui indikator seperti penghargaan yang diterima, pengakuan atas kerja keras, atau dukungan dari atasan. Disiplin di sisi lain dapat diukur melalui indikator seperti kepatuhan terhadap aturan, ketepatan waktu, dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Outer model memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan benar-benar relevan dan memiliki validitas tinggi dalam mempresentasikan variabel latennya. Data yang digunakan dalam penelitian ini juga telah melalui proses standarisasi. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data dapat dibandingkan secara langsung, meskipun variabel-variabelnya memiliki skala pengukuran yang berbeda. Standarisasi membantu mengurangi potensi bias akibat perbedaan skala dan memastikan bahwa hasil analisis lebih akurat serta dapat diinterpretasikan dengan mudah. Dengan menggunakan data yang distandarisasi, kita dapat memastikan bahwa setiap variabel diperlakukan secara adil dalam analisis, tanpa memberikan bobot yang tidak proporsional terhadap variabel tertentu. Selain itu, standarisasi juga memungkinkan kita untuk memahami bagaimana setiap indikator berkontribusi terhadap variabel laten yang diukur, serta dapat diinterpretasikan dengan mudah. Dengan menggunakan data yang distandarisasi, kita dapat memastikan bahwa setiap variabel diperlakukan secara adil dalam analisis, tanpa memberikan bobot yang tidak proporsional terhadap variabel tertentu. Selain itu, standarisasi juga memungkinkan kita untuk memahami bagaimana setiap indikator berkontribusi terhadap variabel laten yang diukur. Misalnya, indikator-indikator motivasi yang memiliki beban faktor tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut sangat penting dalam membentuk motivasi sebagai variabel laten. Dengan demikian, outer model tidak hanya membantu memvalidasi data, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel laten. Secara keseluruhan, kombinasi antar inner model, outer model, dan data yang distandarisasi memberikan kerangka analisis yang kokoh. Dengan model ini,
kita dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih akurat, mengevaluasi hubungan antar variabel, dan menghasilkan wawasan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Slide kelima. Pada slide kelima ini, kita akan membahas diagram jalur atau path diagram, sebuah visualisasi yang penting dalam penelitian berbasis Structural Equation Modeling atau SEM. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana variabel-variabel laten dalam penelitian ini, motivasi, disiplin, dan kinerja berinteraksi satu sama lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pertama, mari kita lihat variabel motivasi. Variabel ini merupakan salah satu variabel independen utama yang digunakan untuk menjelaskan kinerja. Motivasi diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan berbagai aspek dari konsep ini. Motivasi kinerja menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung antara keduanya, yang artinya perubahan pada motivasi dapat secara langsung memengaruhi kinerja individu. Selanjutnya adalah variabel disiplin, yang juga bertindak sebagai variabel independen dalam model ini. Disiplin diukur melalui indikator-indikator seperti motivasi, juga memiliki jalur langsung yang terhubung kinerja, menunjukkan bahwa disiplin yang lebih baik cenderung berkontribusi pada peningkatan kinerja. Selain hubungan langsung, diagram ini juga menunjukkan adanya hubungan tidak langsung. Hubungan tidak langsung terjadi ketika variabel motivasi memengaruhi kinerja melalui disiplin sebagai mediator. Dalam kasus ini, motivasi tidak hanya berdampak langsung pada kinerja, tetapi juga memperkuat disiplin yang pada gilirannya meningkatkan kinerja. Wawasan tambahan tentang bagaimana variabel-variabel bekerja secara bersama-sama dalam menciptakan dampak keseluruhan. Pada diagram jalur ini, setiap warna dan bentuk yang memberikan informasi tambahan. Selain jalur-jalur ini, diagram juga memberikan wawasan tentang kekuatan hubungan antar variabel. Misalnya, koefisien jalur antara motivasi dan kinerja mungkin lebih besar daripada antara disiplin dan kinerja, menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja secara langsung. Secara keseluruhan, diagram jalur ini tidak hanya membantu kita memahami hubungan antar variabel secara lebih mendalam, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana berbagai faktor bekerja secara sinergi untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Dengan memahami struktur hubungan ini, kita dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja baik di level individu maupun organisasi. Slide ke-6. Pada slide ini, dari hasil analisis kami dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Ini menunjukkan bahwa karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih baik dan mencapai hasil yang lebih tinggi. Oleh karena itu, organisasi harus fokus pada pengembangan program penghargaan, pelatihan, dan pengakuan untuk meningkatkan motivasi. Seperti penghargaan dan pelatihan, serta meningkatkan indikator disiplin seperti pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kinerja karyawan dapat terus meningkat secara signifikan. Sebagai penutup, demikianlah presentasi saya tentang analisis Smart PLS terkait
hubungan motivasi, disiplin, dan kinerja. Saya berharap temuan ini dapat memberikan wawasan baru bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja melalui pendekatan berbasis data. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir salam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.